Assalamualaikum adikku, selamat pagi semuanya. Oke, baiklah, hari ini adikku nampak ada yang berbeda ya nak ya. Jadi hari ini kelas 3 dan juga kelas 4 itu kita gabung belajarnya nak ya. Karena guru kelas 4 hari ini tidak bisa hadir ke sekolah. Guru kelas 4 hari ini berhalangan untuk datang ke sekolah karena guru kelas 4 sedang sakit. Jadi kita doakan bersama semoga ibu guru kelas 4 cepat sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, ibu, bagaimana kabarnya hari ini nak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Tadi pagi sarapannya pakai apa? Oh iya, ada yang sate ya, ada yang lontong, ada yang pecel, semuanya beragam sarapannya. Tapi alhamdulillah semuanya sarapan pagi. Jadi anak ibu, sarapan pagi itu sangat penting untuk kita. Nah, nanti kalau anak ibu nggak sarapan pagi, nanti saat belajarnya anak ibu nggak fokus belajarnya. Karena anak ibu barunya sakit, energinya nggak ada. Anak ibu kelas 3 dan kelas 4 yang hadir hari ini, coba tengok teman-teman di sekelilingmu, apakah ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kita semuanya hadir. Sebelum kita mulai belajar, untuk membangkitkan semangat kita supaya nanti kita lebih semangat belajarnya, yuk kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bisa? Bisa. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya nak ya. Jadi sebelum belajarnya, ibu mau tanya dulu, anak ibu kelas 3 kemarin anak ibu belajar apa nak? Belajar tentang tumbuhan ya nak ya. Kelas 4 kemarin belajar apa nak? Belajar tentang energi alternatif. Baik, kalau hari ini anak ibu kelas 3 itu akan belajar tentang uang. Kemudian anak ibu kelas 4 akan belajar tentang pecahan, yang mana ada tujuan pembelajaran nanti. Setelah pembelajaran, khusus anak ibu kelas 3 dulu ya nak ya. Setelah pembelajaran nanti berlangsung, anak ibu kelas 3 mampu menjelaskan tentang uang dan menyebutkan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak ibu kelas 4 nanti, setelah kita belajar tentang pecahan, anak ibu mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan uang, permasalahan pecahan yang berkaitan dengan uang. Oke, baik. Anak ibu kelas 4, ibu minta dulu anak ibu untuk membaca materi pada buku yang telah ada ya nak ya, yang buku itu kita sediakan. Coba anak ibu baca dulu materi tentang pecahan tersebut ya nak ya. Kemudian anak ibu kelas 3, sebelum kita masuk lebih dalam lagi pembelajaran kita, yuk coba anak ibu buka dulu, coba gali informasi dulu mengenai uang di buku yang sudah ibu sediakan. Oke, sudah ya nak ya. Jadi ibu mau tanya tuh, informasi yang ibu dapat tadi tentang uangnya bagaimana? Oke, pintar sekali. Jadi uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Jadi uang itu bisa kita gunakan untuk beli-beli. Ada ibu mau jajan di sekolah ini, ada ibu gunakan, iya betul, gunakan uang. Jadi di masa sekarang ini uang itu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama ada namanya uang logam. Jadi dalam masa sekarang uang itu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama ada namanya uang, ya uang logam. Kemudian ada juga wujudnya bentuk uang kertas. Sering anak ya nengok uang seperti ini. Ada uang kertas, ada uang logam. Inilah wujud uang di masa sekarang ini. Jenis uang itu juga ada dua. Yang pertama namanya uang giral. Apa itu uang giral? Ada yang tahu nggak anak ibu? Oke, jadi uang giral itu merupakan alat pembayaran yang berupa surat-surat
bagaimana? Kalau uang kartal itu contohnya seperti ini. Ada yang berbentuk kertas, ada yang berbentuk logam, tapi fungsinya sama, yaitu sebagai alat pembayaran yang sama. Kemudian ciri-cirinya lagi, Ibu mau nanya, kalau ciri-ciri dari uang kertas bagaimana? Nah, ciri-ciri uang kertas bagaimana? Iya, uang kertas ini berbentuk ini persegi panjang. Kemudian ada tulisan nominalnya di sini. Ada ada tanda tangan gubernurnya di sini. Nah, Ibu bisa nengok ya nak ya di uang kertas yang Anda miliki masing-masing ya nak ya. Begitu juga dengan uang logam. Logam ini kan bentuknya bulat. Di sini juga ada nominalnya di sini. Dan ini dipegang uang berapa ini nak? Oke, ini namanya uang seribu. Paham ya nak ya? Jadi sekarang Ibu nanya lagi fungsinya lagi. Buat apa kita gunakan uang ini? Apa sih fungsi si uang ini? Jadi uang ini fungsinya yang pertama apa nak? Oke, baik, pintar ya nak ya. Yang pertama fungsinya tentunya sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai apa lagi Sinta? Oke, sebagai alat pembayaran. Kalau kita mau butuh sesuatu, kita mau beli sesuatu, itu dibayar dengan uang. Misalnya ada ibu kehabisan, ada ibu mau beli, itu dibayarnya dengan apa nak? Dengan uang. Kemudian lagi sebagai penyimpan kekayaan. Ya, ada ibu kekayaan. Jadi ada ibu sudah ada di tangannya masing-masing, sudah ada uang berapa nak? Oke, uang yang ada di tangan ada ibu masing-masing itu ada yang urutkan. Jadi urutan dari yang terkecil ke terbesar uang apa saja nak? Yang uang yang paling kecil ada ibu pegang uang apa nak? Uang seribu. Kalau 1000 itu tulisannya bagaimana? 1 titik nolnya ada di 3. Kemudian apa lagi? Beberapa lagi? Ada uang 2000, pintar anak ibu ya. Ada uang 2000. Kemudian yang besar di sana apa lagi? Oke, uang 5.000 dan selanjutnya ya. Setelah tadi penjelasan tentang uang, ada pertanyaan lagi nak? Udah paham? Sudah. Jadi anak ibu kelas 3, ibu minta untuk mengerjakan. Ada tes formatif yang ibu sediakan di sana. Tolong anak ibu kerjakan dulu ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan ya nak ya. Kemudian ada ibu kelas 4. Ada ibu kelas 4 sudah dibaca ya nak ya materi tentang pecahan tadi? Sudah. Pecahan itu ada apa-apa saja ada ibu temui tadi nak? Ada pecahan biasa, bagus sekali. Kalau pecahan biasa itu kayak mana itu contohnya? Nah, misalnya A per B ini dinamakan pecahan biasa. Kalau A ini apa namanya ini nak? A itu pembilang. Kemudian yang B nya apa namanya nak? B itu, oke baik, B itu apa tadi? B nyebut. Jadi untuk sekarang ini tujuan pembelajaran kita sebenarnya menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan uang. Anak ibu selesaikanlah dengan cara mengerjakannya dengan pecahan. Seperti contoh berikut ini ya. Ya, kita rekaman. Contohnya dari kelas 4 ini sudah ibu sediakan contoh, yaitu contoh mengenai menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Yang pertama soal yang diberikan sebagai contoh ya nak ya. Kakak membeli sebuah tas seharga 200.000. Iya seperti di tulisan 200.000 nah. Iya kelas 3. Iya seperti ini tulisan 200.000. Oke kan sekalian nak ya. Jadi kakak membeli sebuah tas seharga 200.000. Kemudian kakak itu mendapatkan potongan harga. Kakak mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi berapa kakak harus membayar tas katanya? Jadi kalau untuk mencari berapa kakak harus membayar tas,
nak? 200.000 kurang 20.000 berapa? Iya, betul sekali Ayu. 200.000 dikurang 20.000 adalah 180.000 rupiah. Jadi berapa kakak harus membayar kelas itu nak kalau dia dapat diskon 10%? Iya, kakak harus membayarnya sebanyak 180.000. Paham? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Ya udah, alhamdulillah, Ibu paham semua. Jadi sekarang anak Ibu ada tugaskan, ada lembaran jawaban udah Ibu kasih tadi ya nak ya. Itu anak Ibu tolong kerjakan ya nak ya. Tes formatif itu anak Ibu kerjakan secara mandiri. Anak Ibu selesaikan secara mandiri dan dibuat seperti contoh yang Ibu ajarkan. Nah anak Ibu, kita tadi sudah belajar ya, anak kelas 3 tadi sudah belajar tentang uang, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyimpan uang. Kemudian kelas 4 sudah belajar tentang pecahan, juga sudah belajar cara menyelesaikan suatu permasalahan uang dengan pecahan. Itu tadi pembelajaran kita. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti anak Ibu yang kelas 3 insya Allah kita akan belajar tentang satuan panjang ya nak ya. Kemudian ada Ibu kelas